Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan cara membentuk ataupun membuat tim TPPK di aplikasi Dapodik. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri ya terkait dengan TPPK itu apa dan bagaimana cara pembentukannya. Itu akan ada nanti di link deskripsi video. Oke, langsung saja kita bahas ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga di webnya Dapodik terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Itu di sini keanggotaannya itu terdiri dari perwakilan dinas ya. Kemudian ada di sekolah juga. Kemudian anggotanya itu tidak terbukti melakukan kekerasan, nanti itu akan juga dibuktikan oleh surat yang bermaterai. Kemudian untuk di sekolahnya itu ada beberapa ya, itu terkait dengan yang pertama adalah pendidik, kemudian komitenya, kemudian ini sudah ada persyaratan-persyaratannya. Nanti Bapak Ibu unduh aja, dan di panduan nanti sudah ada juga ya terkait dengan TPPK ini. Kemudian di ini ada juga beberapa contoh. Kemudian ini infografisnya ya, yaitu pendidik, komite, kemudian nanti boleh juga ada tendik. Kemudian nanti bagi sekolah yang non formal, anggota TPPK terdiri dari unsur pendidik, bukan kepsek ya, artinya di sini tidak ada kepsek. Kemudian persyaratan anggota lainnya tidak terbukti ini. Kemudian nanti TPPK ditetapkan oleh kepala sekolah ya, dan ditandatangani oleh semua yang menjadi unsur TPPK. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa juga melihat lagi panduan TPPK ya. Tapi sini lebih jelasnya saya akan membahas terkait dengan di Dapodiknya. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Pertama buka aplikasi Dapodik, kemudian silahkan login. Nah, setelah login silahkan Bapak Ibu nanti itu akan ada ya notifikasi ketika Bapak Ibu klik di bagian validasi dan validasi lokal. Nanti di bagian sekolahnya itu akan ada terkait dengan sesuai Permendikbud 46 tahun 2023, setiap satuan pendidikan wajib membuat kepanitiaan TPPK ya, yang terdiri dari unsur sekolah, guru, pendidik, dan tenaga administrasi ataupun tendik, dan komite sekolah baik itu orang tua ataupun wali ya, untuk masa tugasnya 2 tahun. Jadi masa tugas TPPK ini adalah 2 tahun dan diupdate itu per 2 tahun sekali ya. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu klik di bagian sekolah ya. Kemudian nanti silakan ke bagian kepanitiaan. Di bagian ini ketik aja, nanti pilih kepanitiaan sekolah. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu mungkin secara default ataupun secara by sistemnya Bapak Ibu akan dibuat tim TPPK seperti ini. Nah, untuk seperti ini silahkan nanti Bapak Ibu hapus, jangan digunakan ya apabila ini tidak benar. Artinya sistem membuat data seperti ini supaya Bapak Ibu teringat ataupun membuat yang namanya tim TPPK ya, untuk pengingat saja. Tapi ini dihapus. Nah, ini seperti ini dihapus, jangan diedit ya Bapak Ibu. Ini dia penelitiannya. Ini ada 3 orang ya. Yang pertama di sini coba kita klik ubah ya. Kita klik ubah anggota kepanitiaannya yang ada di sini. Ini dia ya. Ini dia, kita ubah. Kemudian ini kita ubah juga, kita hapus ya, bukan kita ubah, kita hapus. Nah, ini untuk menghapus TPPK kita harus menghapus anggotanya dulu, baru nanti tim TPPK-nya apa. Nah, sebenarnya kemudian setelah kita hapus, baru Bapak Ibu kita tambah lagi nih. Nah, ini baru namanya kita buat TPPK ya. Kemudian satgasnya kita kasih aja namanya tim TPPK ST. Oke, mungkin seperti itu. Kemudian nama sekolahnya. Nah, kemudian nanti ini lokal SK-nya. Nah, SK ini adalah sesuai dengan SK yang sudah dibentuk ataupun SK TPPK-nya untuk sekolah. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita masukkan nomor SK-nya seperti ini ya. Ini nomor SK-nya.
Dan selanjutnya kita masukkan TMT-nya, terhitung mulai tugas daripada SK ya, berdasarkan dari SK. Nah, jadi perhatikan lagi SK-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di bagian tanda tanya ini. Nah, ini dia. Di sini sudah tersebut apa itu TMT, apa itu TST ya. Itu TMT terhitung mulai tugasnya kapan berlaku, kemudian TST itu terhitung selesai tugasnya. Dan karena tadi sudah kita baca bahwa itu berlaku untuk 2 tahun, maka kita tulis TST-nya itu hingga 2 tahun ke depan. Kemudian di sini apakah ada pelangnya atau tidak, kita buat tidak, karena tidak ada. Ini sesuai dengan keadaan di sekolah ya. Kemudian formulirnya kalau tidak ada, kemudian kita klik simpan. Dan selanjutnya nanti setelah kita simpan, Bapak Ibu nanti silahkan membuat kepanitiaan ya. Jadi kita membuat SK-nya dulu. Setelah mengatur SK-nya, baru kita mengatur yang namanya panitianya nih. Nah, jadi klik tambah, kemudian nanti pilih dari unsur guru dulu nih. Kita pilih dari unsur gurunya sesuai dengan SK kepala sekolahnya. Nah, di sini kita pilih dulu unsur gurunya. Di sini dia berperan sebagai koordinator. Dan kita klik perannya dulu ya, kita tuliskan perannya dulu di bagian ini, misalkan ini koordinator. Nah, kemudian kita klik simpan, dan kemudian nanti kalau memang ada perubahan nomor HP, silahkan masukkan nomor HP-nya. Kemudian kita klik tambah lagi, kita pilih dari guru dan tendik. Nah, ini kita pilih dari unsur guru. Jadi pastikan bahwa ketika Bapak Ibu membuat ini harus gasal ya, ataupun ganjil dan tidak bisa genap ya. Jadi ini harus gasal ya. Di sini kita sudah membuat 5 orang. Itu terdiri dari unsur guru, komite, dan orang tua muridnya ya. Nah, kemudian kita pilih di sini. Oh, di sini dari gurunya semuanya. Kemudian kita pilih nama gurunya yang ada di Dapodik, kita pilih perannya apa, anggota di sini sesuai dengan SK. Kemudian klik simpan, dan selanjutnya kita klik tambah lagi. Nah, kemudian kita pilih dari unsur guru dan tendik lagi. Oke, kita pilih gurunya di sini. Ini dari tendik ya, Bapak Ibu. Kemudian kita pilih di sini perannya apa. Kemudian klik simpan, dan di sini kita lihat ada perwakilan dari komite sekolah. Kita tambah komite sekolah, berhubung tidak ada di Dapodik, kita harus tulis, kita pilih dulu komite, baru kita tulis di sini di bagian perannya dulu, kita tulis di sini komite. Karena dia tidak ada di Dapodik, maka otomatis kita harus tulis manual di bagian ini. Dan kemudian ini anggota, nama anggotanya. Nah, ini nama komitenya apa ya. Aduh, ini banyak kali notifnya. Oke, kita tulis namanya di bagian ini, nama komitenya. Baru nanti di sampingnya nomor HP, sengaja tidak saya nampakkan karena memang ini nggak boleh ya di YouTube ya. Dan kemudian setelah selesai ya, Bapak Ibu silahkan klik simpan. Nanti setelah simpan baru di close lagi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau mengunggah SK-nya itu di bagian link ini, klik aja di bagian ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke linknya seperti ini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu lakukan dulu sinkronisasi aplikasi Dapodik, barulah Bapak Ibu melakukan unggah di bagian itu ya. Oke, kita cek lagi, ini sudah oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kembali lagi ke validasi dan lihatlah kembali, kita klik refresh dan akan hilang terkait dengan TPPK-nya ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan pembentukan di aplikasi Dapodiknya. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan ya, kita melakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik. Bapak Ibu silahkan masuk ke akun websitenya, lakukan konfirmasi aplikasi Dapodik. Seperti biasa cara melakukan sinkronnya tidak jauh berbeda, sama ya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu lakukan sinkron ya, sudah jalan seperti ini, maka Bapak Ibu menunggu 1 kali 24 jam untuk bisa melakukan yang namanya unggah SK. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu.
Nah, jadi ini sudah di sinkron. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan yang namanya unggah ya. Jadi enggak begitu kita sinkron itu langsung masuk ke aplikasi Dapodik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian anggota ya. Di sini karena saya masih belum ya, maka kita akan bahas nanti ya, apakah di video ini ataupun terpisah daripada video ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pembentukan TPPK di aplikasi Dapodik. Dulu browsernya dan silahkan nanti Bapak Ibu ketik aja di Google itu TPPK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan dibawa ke data, ada referensi ataupun web referensinya ke Pusdatin, dan silahkan Bapak Ibu klik paling atas di sini dan silahkan nanti klik di bagian masuk di bagian ini. Untuk Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan notifikasi ataupun pemberitahuan, Bapak Ibu bisa ngecek ya di bagian dashboard ini sekolah mana yang sudah sekolah mana yang sudah membentuk TPPK-nya. Kemudian di sini apa itu TPPK dan satuan tugasnya. Di sini Bapak Ibu bisa juga lihat juga apakah sekolah Bapak Ibu itu sudah mempunyai TPPK ataupun belum. Kemudian nanti di bagian residunya. Nah, di bagian residu ini bagi yang belum membentuk ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang belum memiliki TPPK di Indonesia. Dan kemudian ini sedikit informasi terkait dengan panduan-panduan di TPPK itu terkait dengan dashboard ini. Kemudian kalau kita Bapak Ibu kita mau masuk dan mau mengunggah SK, itu klik di bagian masuk dan nanti itu silahkan Bapak Ibu masukkan akun SDM Pusdatinnya. Nah, jadi seperti ini kita klik masuk. Kemudian nanti akun sekolah dan Bapak Ibu setelah seperti ini klik di bagian nama operatornya, kemudian klik di bagian anggota. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan di bagian ini. Nah, sebelum seperti ini Bapak Ibu mungkin akan notifnya seperti ini. Silahkan input data anggota kepanitiaan terlebih dahulu melalui aplikasi Dapodik. Nanti 1x24 jam dia akan terbaca ke webnya ini ya. Jadi ini sudah terbaca ya. Jadi kalau Bapak Ibu 1x24 jam tidak terbaca, coba ditunggu 3x24 jam ya, ataupun 3 hari atau pokoknya setelah sinkron Dapodik ya. Artinya sinkron dulu Dapodik. Kita kemarin sudah bahas ya, kita sudah bahas terkait dengan cara membuat di aplikasi Dapodik. Setelah sinkron nanti tunggu 1x24 jam minimal ya, nanti akan terbaca seperti ini data-datanya dan ini nomornya. Kemudian Bapak Ibu klik di bagian update file SK. Nah, ini dia ya. Jadi ini data-datanya Bapak Ibu, data-data yang ada di Dapodik. Klik di bagian update, kemudian nanti klik di bagian choice dan kemudian nanti Bapak Ibu silahkan pilih filenya itu di mana. Nah, ini dia. Kemudian itu PDF ya, PDF-nya itu 750 ya Bapak Ibu. Ini 500 KB ini bisa. Di sini sudah disebutkan itu PDF, filenya itu PDF maksimal 750 KB ya. Nah, jadi bukan 1 MB tapi 750 KB. Nah, jadi kita unggah lagi terkait dengan SK-nya tadi ya. Kemudian klik open. Nah, kemudian klik upload, unggah ya. Nah, jadi ini sudah loading dan kita sudah mengupload. Nah, jadi seperti ini sudah. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan Bapak Ibu klik di bagian TPPK dan di bagian residu. Kita lihat apakah sekolah kita itu klik pilih ini, pilih wilayahnya, kemudian kabupatennya, kemudian kita klik terapkan. Jadi kita mau lihat apakah sekolah kita itu termasuk yang residu. Nah, ini tidak ada lagi ya. Jadi kita tidak masuk ke dalam residu. Coba kita lihat dari segi TPPK-nya. Kita lihat das SD negeri, kita tetapkan dan kemudian kita cari di bagian ini, kemudian kita pilih kecamatan kita. Ini dia. Nah, ini kita sudah hijau karena kita sudah unggah tadi ya di bagian ini. Jadi TPPK kita sudah
sudah hijau karena kita memang sudah membuat anggotanya dan sudah kita buat SK-nya ya Bapak Ibu. Jadi sudah hijau, jadi ngeceknya seperti itu ya. Nah, jadi ini video singkat dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar.